Di kamera rolling action. Oke sobat semua, alhamdulillah ya siang hari ini cuaca sangat panas ya. Saya bisa kembali lagi ke perkebunan teh Sambawa ya, ACD ya, Kabupaten Tasikmalaya, tempat di mana 7 tahun yang lalu saya dan anak-anak saya berkarya ya, membuat sebuah film tentang lahirnya perkebunan teh rakyat ya, dan juga lahirnya perkebunan teh di masa penjajahan Belanda ya, di Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di samping saya ini adalah pusara dari Tuan Willem Bouwens ya. Bisa dikatakan Tuan Willem Bouwens ini merupakan tokoh pendiri dari perkebunan teh Sambawa ya di masa penjajahan Belanda ya. Beliau ini di sini lahir pada 5 Agustus 1879 dan meninggalnya di Sambawa ya 10 Juni 1941 ya. Nah, jadi beliau ini meninggal pada hari Rabu ya 10 Juni 1941 ya, dalam usia 62 tahun. Nah, jadi beliau ya di dalam sejarah yang saya pernah baca ya seperti itu, beliau menjabat selama 31 tahun ya, dari tahun 1910 sampai 1941. Berarti tahun 1941 ini 1 tahun sebelum kedatangan Jepang ya, seperti itu ya. Nah, meninggalnya beliau ya tentunya membawa duka yang mendalam saat itu ya bagi lingkungan perkebunan teh Sambawa ya pada masa penjajahan Belanda, karena beliau ini merupakan tokoh yang merintis perkebunan teh di sini gitu ya, lalu juga nanti lahir perkebunan teh rakyat juga gitu ya. Melalui sejarah yang panjang itu selama 31 tahun beliau mengabdikan dirinya untuk perkebunan teh ini ya, untuk Taraju ini ya, seperti itu ya. Beliau ini meninggal karena memang kondisinya sudah tua ya, seperti itu. Tapi beliau ini mengidap penyakit usus buntu saat itu ya. Di dalam berita yang pernah saya baca ya, beliau ini sempat dirawat di Lembang, Bandung ya. Tetapi karena memang beliau ini tidak betah gitu ya, dan beliau ini kembali lagi ke Sambawa ya untuk fokus ke pekerjaannya ya, untuk mengecek perkebunan seperti itu ya. Jadi beliau ini diceritakan menurut para sesepuh yang pernah saya wawancarai gitu ya, beliau ini meninggal sepulang dari Geleber ya. Geleber itu kan daerah Bojonggambir gitu ya. Itu juga kawasan perkebunan teh, masih perkebunan teh Sambawa gitu ya. Nah, sepulang dari sana ya penyakitnya kambuh lagi, lalu beliau meninggal dunia ya. Itu di hari Rabu ya 10 Juni 1941. Beberapa surat kabar ya, baik surat kabar Belanda maupun surat kabar lokal yang saat itu terbit di masa penjajahan Belanda ya, salah satunya Sifat Tahunan, itu banyak menceritakan tentang kabar meninggalnya Tuan Bouwens ini ya. Nah, di dalam surat kabar Sifat Tahunan ya, di sana dikatakan bahwasanya ketika Tuan Willem Bouwens ini meninggal ya, berpuluh-puluh orang gitu ya, banyak pelayat gitu ya, bahkan mobil-mobil mewah itu berpuluh-puluh jumlahnya
sangat banyak datang ke sini ya untuk menghadiri pemakaman dari Tuan Willem Bowens ini ya, seperti itu ya. Dan Tuan Willem Bowens ini ya punya dedikasi ya, jiwa sosial yang tinggi ya, karena beliau ini ikut andil dalam perintisan Poliklinik Taraju ya, atau yang sekarang menjadi Puskesmas Taraju ya, seperti itu ya. Dan beliau ini pasti berbahasa Sunda ya, seperti itu ya. Sesuatu yang wajar ya di masa penjajahan Belanda, jikalau seorang pengusaha Belanda itu bertugas ya, bekerja di Priangan gitu ya di Jawa Barat, tentu wajib berbahasa Sunda ya, karena itu merupakan bahasa pengantarnya ya, supaya bisa berkomunikasi dengan bangsa pribumi ya, atau penduduk setempat ya. Nah, kalau dilihat dari fotonya gitu ya, foto dari ketika pemakaman Tuan Willem Bowens ya, ini itu dipenuhi oleh karangan bunga ya dari para pelayat ya, seperti itu. Kalau sekarang itu kan ada medsos, itu kalau dulu itu kan berupa surat ya, banyak surat-surat yang dikirimkan kepada keluarga Tuan Willem Bowens saat itu ya. Terus di sisi lain juga pejabat hadir, baik pejabat Belanda maupun juga pejabat lokal ya, terutama penduduk setempat ya, menyaksikan pemakaman tersebut ya. Nah, saya pernah melihat beberapa arsip itu ya dari keluarga Tuan Willem Bowens ya, bukan hanya foto saja, tetapi ada bon gitu ya, pemesanan batu nisan. Ternyata nisan yang dipesankan oleh istrinya Tuan Willem Bowens bukan yang ini gitu ya, tetapi di sana kalau dilihat gitu ya, nisan yang dipesankan di Bandung gitu ya, di perusahaan Etein, ternyata di sana tertulis ya, sangat lengkap sekali dengan bahasa Belanda. Lalu tempat lahirnya Tuan Willem Bowens di sana dituliskan juga. Ternyata Bowens ini ya lahir bukan di Belanda tetapi di Kartosono, Jawa Timur ya. Jadi beliau ini anak dari seorang pengusaha juga ya, pegawai kereta api ya, pengusaha perkereta apian ya di Jawa Timur saat itu ya. Nah itu ya. Nah mungkin karena itu hampir era Jepang mungkin ya, tidak sempat batu nisannya diletakkan di sini, atau mungkin dihancurkan di masa pendudukan Jepang ya. Karena memang ini juga menurut cerita para sesepuh gitu ya, makam ini kan sempat ada yang ngebongkar gitu ya, karena pengen nyari harta karun gitu. Padahal dari sesepuh yang pernah bercerita ya, beliau itu dimakamkan itu hanya memakai pakaian pernikahan gitu ya, lalu topinya, tongkatnya yang selalu ia bawa keliling perkebunan, dan juga jam beker ya. Hanya itu saja ya, harta yang dibawa oleh beliau ya, kepetinya ya, kayak gitu ya. Nah itulah mengapa makam ini ada di sini ya, seperti itu. Karena memang beliau ini berwasiat ya, ingin dimakamkan di sini ya, di Sambawa Puncak ya, di tempat dimana dia itu berkiprah ya, seperti itu ya. Dan beberapa tahun yang lalu saya pernah mengajak keturunannya ya ke sini ya, itu Tuan Robert, Yvonne ya, dan putra putrinya ya, seperti itu ya, cucu dan cicit ya berarti ya, Bowen ya, seperti itu. Nah itu saja ya terkait Tuan Willem Bowens ya, seperti itu ya.